Perseteruan Richard Lee dan Denny Sumargo menarik perhatian para warganet. Seperti diketahui, perseteruan ini terkait kasus Amy BMJ dan Aden Wong yang lagi viral, di mana Denny Sumargo menyayangkan Richard Lee yang menampilkan anak dari Amy BMJ dalam masalah orang tuanya. Akhirnya Richard Lee meminta maaf terkait hal tersebut. Permintaan maaf Richard Lee pun mendapat tanggapan menohok dari praktisi hukum Dr. Togar Situmorang SHMH MAP. Pihak Denny Sumargo ataupun Richard Lee, kami melihatnya dari sudut kacamata hukum, di mana kalau terkait masalah anak yang diduga ditampilkan secara utuh wajahnya, dan itu menjadi bahan ataupun narasumber yang diangkat di satu program, katakanlah podcast, dengan modus untuk mendapatkan satu keuntungan berupa ekonomi, berupa produk yaitu konten, ataupun menaikkan pemirsa ataupun viewer, jelas itu dilarang. Jelas itu merupakan satu adanya eksploitasi anak. Sehingga di dalam suatu permasalahan yang terjadi, harusnya pihak penyelenggara podcast itu mesti mengerti etika, mengerti daripada tata tertib bagaimana untuk menampilkan satu bentuk konten yang tidak melibatkan anak di bawah umur. Apalagi anak itu masuk di dalam satu permasalahan hukum yang terjadi di dalam rumah tangga. Contoh kasus dengan Ibu Amy Wong, Amy BMJ. Nah, ini harus dikenakan sanksi pidana. Dan pihak polisi dalam hal ini tidak bisa diam. Karena ini bukan delik aduan, namun ini delik umum, delik biasa. Sehingga siapapun bisa melaporkan perbuatan orang tersebut di dalam dia menyelenggarakan satu podcast yang menampilkan sosok anak di bawah umur, dikait-kaitkan terkait tentang posisi kehidupan anaknya di dalam rumah tangga orang tuanya, itu jelas eksploitasi dan wajib diproses secara hukum. Nah, kebetulan kalaupun itu menyangkut seorang terkenal yang bernama Dr. Lee, itu tidak sebatas hanya permintaan maaf. Karena apa? Ini sudah terlanjur menjadi tontonan di umum, di publik, sehingga publik menjadi resah, menjadi takut podcast yang diselenggarakan tersebut tidak membuat suatu edukasi, malah ikut campur, intervensi, atau masuk ke dalam konflik yang harusnya yang namanya konflik rumah tangga itu adalah konflik private. Itu yang nggak boleh. Jadi baik itu dari perlindungan anak, lembaga perlindungan anak, ataupun Kementerian Perlindungan Anak atau Kementerian Perempuan dan Anak, ataupun LSM yang bergerak di bidang anak, ini bisa melaporkan Dr. Richard Lee ke pihak kepolisian. Yang melaporkan siapa ke Pak Bang Togari? Apakah masyarakat atau mungkin ada langsung dari polisinya? Seperti apa nih biar lebih tahu? Setiap orang, karena ini delik umum, delik biasa. Tadi yang seperti saya bilang, karena ini bukan delik aduan, delik umum, delik biasa. Siapapun lembaga, masyarakat, siapapun masyarakat, apalagi polisi, itu bisa majukan Dr. Richard Lee dengan laporan A, ya. Termasuk juga praktisi atau pemerhati anak, itu yang memang bisa berhak melaporkan, terutama terkait undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi, di mana kita tahu undang-undang ini, terutama Undang-Undang 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini benar-benar itu
ngawasi, menjaga daripada anak tersebut tidak boleh hak-haknya dieksploitasi baik secara ekonomi ataupun secara seksual. Ini kan terkait masalah ekonomi. Kenapa ekonominya? Dengan menampilkan anak itu viewernya jadi banyak, kontennya jadi menarik, siapapun akan mau menonton. Nah itu. Jadi tidak cukup hanya dengan kata maaf. Proses dan segera tentukan penetapannya kepada Dr. Richard Lee. Bang, waktu pertama kali mendengar atau melihat kasus ini, perasaan Abang seperti apa sih? Miris atau seperti apa nih, Bang? Apakah geram atau seperti apa? Saya sebagai orang tua yang mempunyai anak dan saya juga punya cucu. Kebetulan saya sudah kakek, punya cucu, dan apalagi saya sebagai seorang praktisi hukum melihat tontonan podcast dari Richard Lee, saya kaget dan saya sangat sayangkan. Dan bahkan itu dibiarkan tanpa ada orang yang mengintervensi atau memberhentikan. Bahkan tidak heran seorang AMI BMJ dia minta agar jangan anaknya dieksploitasi, wajahnya ditampilin. Itu kan suatu permintaan. Kenapa orang-orang yang ditunjuk sama negara terkait masalah punya hak untuk menjaga anak diam saja? Ini yang saya bingung. Di situ ada KPAI, itu ada lembaga-lembaga pemerhati anak, ada juga dari pemerintah sendiri, yaitu Kementerian Wanita dan Anak. Kenapa diam saja? Ini yang kita sangat sayangkan. Atau pihak kepolisian lah. Pihak kepolisian kan ada bagian PPA, yaitu segera proses Richard Lee. Itu yang kita pengen. Karena bagian kita sebagai praktisi hukum, sebagai masyarakat yang mempunyai anak ataupun yang mempunyai cucu kayak saya, takut anak saya atau cucu saya diduga akan dieksploitasi kalau suatu saat ada konflik permasalahan itu. Kalau misalnya dilaporkan, akan bisa dikenakan pasal berapa dan ancamannya kira-kira? Nah itu tadi, kalau terkait masalah eksploitasi ini, nanti itu ada di undang-undangnya sendiri. Yang tadi saya bilang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah di dalam perlindungan anak di sini, yaitu diatur di Undang-Undang 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah di situ nanti bisa ada beberapa pasal yang nanti akan bisa menjerat daripada si Richard Lee sendiri, di mana di sini disebutkan juga kayak di pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa di sini ada menyatakan negara, pemerintah itu wajib melindungi ya daripada anak tersebut. Nah demikian yang bisa ini. Kira-kira ancaman berapa tahun? Kalau untuk terkait masalah anak itu di atas 10 tahun. 10 tahun. Karena undang-undang kan. Nah, makanya negara membuat satu aturan hukum itu terkait masalah anak. Itu bagaimana timbul kembangnya anak itu jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang memang mengganggu ke depan. Bang, ada yang bilang juga nih ada karena pesanan dugaan Bang, dia menampilkan anak supaya mengintervensi kasusnya AMI BMJ. Seperti apa dia Bang melihat? Ada kemungkinan seperti itu? Nah, kalau terkait masalah ada tunggangan atau pesanan, kan dari awal saya sudah bilang kasus AMI BMJ dengan Andy Wong itu kan kasus private ya, di mana kasus ada konflik suami istri, di tengahnya ada diduga pelakor yang orang lokal, orang Indonesia, Tesya Erni, dugaan saya kan TE itu. Nah ini harusnya masuk ke private, tidak boleh diubah di publik. Nah ternyata sekarang jadi konsumsi di publik, itu yang kita sangat sayangkan. Apalagi pada saat itu masuk podcast yang dibuat oleh Richard Lee untuk anak daripada AMI ataupun Aden Wong. Dan di situ jelas bahwa kalau memang itu dia netral, dia tidak akan pernah mau menerima anak itu tampil di podcastnya. Dan saya yakin ini hanya semacam pembiasan, artinya bias, agar pokok permasalahan terkait laporan AMI di Polda Metro Jaya ataupun di pengadilan negeri di pengadilan perdata Singapura yang sudah sedang berjalan, ini sengaja dialihkan kemana-mana, baik itu terkait anak, baik itu terkait asuransi, baik itu terkait dibilang anaknya menggores-gores,
itu kan goreng-goreng dari pihak yang memang tidak ingin pihak Polda Metro atau pihak kepolisian fokus kepada kasusnya. Demikian juga pihak imigrasi, dari awal kan sudah bilang terkait warga negara yang buat heboh di negara kita, itu polisi bisa koordinasi dengan imigrasi untuk mencekal atau mendeportasi orang ini gitu loh. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang harusnya Dokter Richard Lee ini kan sebagai orang yang berpendidikan itu harusnya paham ya. Apalagi juga dokter ini juga punya anak ya. Bagaimana apabila dokter ini punya anak yang kita ini bukan sebutnya korban atau tersangka segala macam. Kalau untuk anak kita sebutnya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi memang undang-undang di Indonesia sangat mengatur sekali mengenai anak ini. Jadi bahkan di sistem peradilan anak sendiri, itu baik hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya itu tidak berpakaian seperti persidangan pada umumnya. Gitu. Bajunya memang lebih santai lah. Jadi memang masalah anak ini sangat dilindungi oleh negara. Nah, sayangnya Dr. Richard Lee ini dia memanfaatkan, diduga mengeksploitasi anak demi meraup views yang banyak gitu. Jadi harusnya ini bisa diproses ya, baik dari LSM seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Togar, baik dari polisi sendiri. Bukan apa, ini soalnya terkait dengan edukasi gitu. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari yang melakukan hal yang sama seperti ini, hancur negara. Jadi harusnya Dr. Richard ini diproses menurut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi bisa dibilang Excel setuju dengan pendapatnya Bang Togar ini? Sangat setuju, karena memang anak ini sangat dilindungi oleh negara. Hak-haknya, kewajibannya juga sangat dilindungi. Jadi harusnya Dr. Richard Lee ini paham ya. Apalagi kan beliau dekat dengan Hotman Paris ya, harusnya kan beliau juga sering koordinasi terkait dengan hukum, kontennya seperti apa, itu kan harusnya beliau juga paham dan sadar. Sekarang kan tinggal kemauan aja gitu. Apakah ini disengaja atau tidak kan kita tidak tahu. Makanya disitulah kita harus buat laporan supaya Dr. Richard ini dipanggil oleh pihak yang berwajib. Disitulah dia memberikan keterangan apa maksud dan tujuan dia itu membuat konten yang berisi mengenai anak di situ. Oke lah kalau anak itu berprestasi. Nah ini kan konfliknya kan berbeda. Apalagi yang tadi disimpulkan ini kan konflik private gitu. Jadi dia menampilkan seorang anak demi meraup views untuk kepentingan pribadi, itu yang sangat-sangat menurut saya ya terlalu receh lah Dr. Richard Lee. Seperti saya bilang, bukan karena kita ada satu masalah dengan Richard Lee, tapi ini amanah undang-undang. Bahwa amanah undang-undang terkait masalah eksploitasi anak itu sangat dilarang. Sehingga saya menghimbau pihak kepolisian ataupun LSM Permati Anak ataupun daripada KPAI ataupun lembaga-lembaga yang di instrumen yang dikasih oleh negara harus segera mengambil tindakan agar jangan sampai podcast-podcast seperti ini yang harusnya mengedukasi malah menjadi membuat suatu pro dan kontra. Apalagi kalau suatu kasus kan semua bermuara di pengadilan, ini dia menjadi justice by trial, artinya dia menjadi hukum bagi diri dia sendiri, bukan bicara tentang peradilan yang memang ditunjuk oleh negara. Jadi dia membuat suatu opini, menggiring sesuatu yang memang belum pada tempatnya. Dia tidak punya hak melakukan itu. Sehingga menyudutkan seseorang ibu yang bernama Ami BMJ. Dan Ami BMJ juga keberatan kan atas podcastnya Richard Lee. Jadi Richard Lee tidak boleh hanya sebatas minta maaf. Wajib diproses. Ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak penegak hukum atau orang-orang yang memang berkecimpung di Permati Anak.